Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Miranti Aprilia dengan nomor NIM 038. Saya sebagai anggota kelompok 9 dengan rekan saya yang bernama Vina Agustin dengan nomor NIM 055 dan Artias Rismawati dengan nomor NIM 076. Di sini kami sebagai kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang instrumen moneter. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu instrumen moneter konvensional. Suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang penting, walaupun secara tidak langsung, terhadap arah atau tren tingkat harga, output, dan nilai tukar uang suatu negara. Otoritas moneter atau bank sentral melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit bank, serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kas kredit, dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Nah, tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya tersebut telah mengalami evolusi yang panjang sepanjang sejarah. Begitu juga dengan bentuk kebijakan dari bank sentral itu sendiri. Nah, bank sentral tersebut melakukan implementasi kebijakannya mempunyai 4 macam instrumen atau alat utama, yaitu yang pertama ada Open Market Operation. Open Market Operation atau sering disingkat dengan OMO ini sering juga disebut dengan operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka atau Open Market Operation ini adalah pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah tersebut biasanya berbentuk obligasi. Nah, instrumen-instrumen operasional OPT cukup banyak dan bervariasi, antara lain ada lelang surat berharga dan bank sentral di pasar primer, ada lelang surat berharga pemerintah di pasar primer, dan ada juga operasi pasar sekunder. Nah, yang kedua ada discount rate. Nah, instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Kredit yang diberikan oleh bank sentral ini biasanya terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kredit penyesuaian atau adjustment credit. Kategori yang kedua adalah kredit musiman atau seasonal credit. Dan yang terakhir adalah kredit perpanjangan. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah reserve recruitment atau bisa kita singkat dengan RR. Nah, dalam praktiknya, RR ini menentukan berapa besar persentase minimum dari dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank baik di dalam kasnya maupun pada rekening di bank sentral. Sekarang ini RR itu dihitung berdasarkan simpanan total tanpa membedakan apakah itu giro, apakah itu tabungan, dan apakah itu deposito. Yang keempat adalah himbauan moral. Nah, himbauan moral itu dapat ditransformasikan menjadi suatu instrumen yang sangat hebat, yaitu apabila bank sentral itu mengumumkan bahwa bank sentral itu akan mencatat institusi-institusi mana saja yang bekerja sama dan mana yang meminjamkan pada diskon window. Selanjutnya adalah instrumen konvensional yang ada di Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu kan sebagai bank sentral di Indonesia, seperti juga bank sentral lainnya di dunia, itu kan mempunyai beberapa instrumen moneternya. Di antaranya itu yang pertama, umum melalui jual beli sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar uang yang saat ini tingkat bunga atau tingkat suku bunga SBI itu sebesar 17,58%. Yang kedua adalah CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Yang ketiga adalah plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti sektor usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan. Yang keempat adalah sistem pengawasan perbankan yang memakai sistem forward-looking risk-based supervision yang mengacu pada standar internasional. Yang kelima adalah fit and proper test yang ditujukan untuk orang-orang yang akan menduduki posisi penting di bank-bank umum di mana orang tersebut itu lulus tes sebelum menduduki jabatan tersebut. Yang keenam adalah BPMK atau batas maksimum pemberian kredit yang ditujukan untuk membatasi pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri oleh bank-bank. Selanjutnya adalah instrumen pengendalian moneter syariah.
Yang pertama adalah mazhab pertama itu iktisyaduna. Pada masa awal Islam itu dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner. Nah, selain itu, kredit itu tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman. Mazhab kedua adalah mainstream, di mana tujuan kebijakan moneter dalam Karim tahun 2007 itu yang diberlakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Nah, permintaan dalam Islam itu dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab ketiga atau alternatif. Mazhab ketiga ini menurut Karim 2007 yang sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah dari Dr. M.A. Choudhury. Sistem yang kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah syuratik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektoril. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektoril. Sementara itu menurut Umer Capra 1985 mengemukakan instrumen-instrumen pengendalian moneter perekonomian Islam terdiri dari 1. Target pertumbuhan dalam M dan MO. 2. Saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi atau GWM. Yang keempat, aplikasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Yang keempat, pembatas kredit. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi instrumen moneter Islam. 1. Sudan. Pada masa sebelum diberlakukannya syariah Islam pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan atau BOS sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit, ketentuan rasio likuiditas, dan tingkat diskonto. Pada awalnya instrumen tersebut sangat efektif, namun karena instrumen tersebut mengakibatkan distorsi dan alokasi sumber daya bank, interferensi terhadap mekanisme harga, pembatasan kredit, pada akhirnya BOS lebih memilih instrumen tidak langsung seperti RR dan OMO. Berikut adalah instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh BOS dalam operasional. Yang pertama ada reserve recruitment. Setiap bank harus menyadangkan pada simpanan di BOS sekitarnya 20% dari total dana simpanan masyarakat atau kecuali investasi yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut. Yang kedua, bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Yang ketiga, plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor, perindustrian, penambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat, investasi pada pasar saham resmi Kartom. Yang keempat, margin keuntungan. Minimum untuk perjanjian murabahah antara 10% sampai 50% tergantung pada sektor dan mata uang yang digunakan. Yang kelima ada OMO menggunakan instrumen Central Bank Musyarakah Certificates atau CMC, di mana fungsi dari sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil. Yang keenam ada Government Musyarakah Certificate atau GMC, yaitu instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan
sekuritas yang menjanjikan pada investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan sebelumnya atas dasar investasi mereka pada kumpulan publik atau patungan yang menguntungkan dalam operasinya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu Indonesia. Bank Indonesia menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada giro wajib minimum atau GWM, yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, GWM ini sasarannya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Yang dimaksud tersebut adalah dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah. Yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA. Adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Yang ketiga ada sertifikat Indonesia atau SWBI. Adalah instrumen Bank Indonesia atau BI yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah kata dan banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.